Salam kemenangan, puji Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Kendi Tahendung dalam program acara Suara Kemenangan. Yakin dan percaya di hari ini kita diberi kemenangan oleh Tuhan. Bersama dengan saya Pendeta Kendi Tahendung, hari ini saya akan membawa kita dalam sebuah perenungan firman Tuhan yang bercerita tentang surutnya murka Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Haleluya. Sebelum firman Tuhan ini disampaikan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami boleh ada di hari ini karena kemurahan Tuhan. Kami percaya setiap kebaikan Tuhan itu selalu nyata dan sempurna dalam hidup kami. Dan ternyata yang kami nikmati adalah kebaikan demi kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih dalam program acara Suara Kemenangan hari ini. Biar Tuhan setiap orang yang menyaksikan tayangan ini, setiap orang yang menyaksikan program acara ini diberkati oleh Tuhan. Dan semakin diberkati oleh Tuhan, dikuatkan, dimampukan dengan firman Tuhan, sehingga mampu dan sanggup untuk menjalani hari-hari hidup ini dengan keadaan-keadaan dunia yang semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sukar. Tetapi firman Tuhan yang menjadi jawaban pasti dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu dalam nama Yesus. Pakai hamba-Mu dengan urapan kuasa Tuhan, turun menjadi bagian hamba-Mu, sehingga benar-benar pemakaian Allah sempurna atas hidup hamba-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa surutnya murka Tuhan bagi setiap orang yang percaya, itu tandanya berarti bahwa ada kadangkala Tuhan murka dengan umatnya. Tuhan murka dengan setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan yang mengikut Tuhan, yang mengiringnya, yang membawa hidup mereka harus menerima penghukuman yang daripada Tuhan. Seperti contoh dalam Alkitab, bagaimana seseorang dimurkai oleh Tuhan, sehingga yang mereka alami bukan kebaikan, tetapi justru penghukuman yang daripada Tuhan. Dan penghukuman yang dari Tuhan yang diceritakan dalam firman Tuhan yang akan saya bawakan hari ini sesuatu yang mengerikan ketika seseorang dijatuhi hukuman dari Allah. Siapa dia? Sama-sama kita belajar firman Tuhan dalam kitab Yosua pasal yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-26. Di sana saya akan membaca ayat 25, 26. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan Lembah Akor. Ada satu peristiwa bagaimana bangsa Israel ketika mereka hendak berhadapan dengan Ai, ketika mereka hendak menyerang Ai, bukan kemenangan yang didapati oleh bangsa Israel, tetapi justru kekalahan yang begitu memalukan. Kenapa? Karena ada satu orang yang menyebabkan bangsa Israel tidak tahan menghadapi Ai. Padahal kita tahu bersama bahwa Ai bukanlah kota yang berkubu, bukan kota yang besar. Penduduk mereka sangat sedikit, sehingga bangsa Israel dengan gagah, dengan berani berkata kepada Yosua, jangan banyak-banyak yang pergi menyerang Ai, tetapi biarlah hanya 2.000-3.000 orang saja yang pergi untuk menghancurkan, membinasakan Ai. Tetapi justru ketika mereka berhadapan dengan Ai, 36 orang ditewaskan oleh Ai, sehingga bangsa Israel tercerai-berai, mereka kocar-kacir, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mereka lari dari orang-orang Ai, sehingga mereka mengalami kekalahan yang begitu memalukan buat bangsa Israel ini. Penyebabnya hanya satu orang yang bersalah. Alkitab katakan bahwa di ayat yang pertama akan berubah setia, sehingga dia mengambil barang-barang yang dikhususkan oleh
Tuhan, sehingga menyebabkan bangsa Israel seluruhnya ikut mengalami dampak dari perbuatan Akan. Sehingga Alkitab berkata bahwa Yosua dia menangis bersama dengan para tua-tua dari pagi sampai sore hari, menangisi kekalahan mereka terhadap Ai, melihat keadaan bangsa yang tidak lagi berani karena yang dihadapi bukan lawan yang seimbang dengan mereka, tetapi justru mereka mengalami kekalahan disebabkan karena satu orang yang berbuat dosa. Makanya ada peribahasa yang berkata, nila setitik merusakkan susu sebelanga. Kesalahan satu orang bisa berdampak bagi banyak orang. Sehingga ini menjadi perhatian penting bagi kita bahwa Tuhan bisa murka. Baik kita itu hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan. Allah bisa murka ketika kita melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Ketika kita tidak dapat mempertahankan apa yang baik dalam hidup kita, ketika kita tidak dapat menahan diri kita untuk berbuat sesuai dengan instruksi Tuhan. Dampak dari akan berbuat kesalahan inilah yang menjadi contoh penting bagi kita, menaruh perhatian kita bahwa ternyata apa yang ditabur itu yang akan dituai. Saya menabur hal yang baik, pasti saya akan menuai hal yang baik pula. Ketika saya menabur hal yang tidak baik, maka hal yang tidak baik pula yang akan saya tuai. Sehingga kualitas taburan kita menentukan tuaian itu sendiri. Jadi taburlah yang baik supaya kita menikmati apa yang baik dari setiap taburan kita. Maka ada 3 hal penting buat kita untuk kita belajar supaya jangan sampai murka Tuhan datang menimpa hidup saya, hidup saudara. Yang pertama, firman Tuhan berkata demikian. Ayat yang ke-13, di sana dikatakan dalam Yosua pasal 7 ayat 13, bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Alkitab berkata bahwa supaya murka Tuhan jangan turun dan menimpa hidup saya dan saudara, di sini kita perlu kekudusan. Haleluya. Kenapa kekudusan? Alkitab katakan Allah kudus. Haleluya. Sehingga untuk menghampiri Allah yang kudus, maka umat gembalaannya, milik kepunyaannya harus menguduskan diri. Sebab tanpa kekudusan, firman Tuhan berkata kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Dan ini yang perlu ada bagi gereja Tuhan, orang percaya, bahwa kita diminta oleh Tuhan untuk menguduskan hidup kita. Keseharian kita akan mempengaruhi hidup kita. Itu pasti, sekeliling kita bisa mempengaruhi hidup kita. Tetapi ketika kita mampu mempertahankan hidup dalam kekudusan, maka kita akan mampu mempengaruhi lingkungan yang ada. Kita mampu mempengaruhi sekitar kita dengan gaya hidup sebagai orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan. Bicara kita akan berdampak bagi orang. Perbuatan kita akan berdampak bagi orang. Haleluya. Pikiran kita akan berdampak bagi hidup kita. Sehingga ini yang akan menjadi perhatian bagi kita, bahwa seluruh hidup kita harus benar-benar kudus. Kudus artinya tidak tercampur dengan sesuatu yang asing. Kudus artinya sesuatu yang tulen, utuh, murni. Hidup kita harus tulen, utuh, murni, tanpa ada percampuran dari hal-hal duniawi. Maka itu yang perlu ada dalam hidup kita. Perlu hidup dalam kekudusan, agar supaya murka Tuhan tidak turun menjadi bagian hidup kita. Yang kedua, kita perlu ada dalam apa kata firman Tuhan. Ayat 19, berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan
Allah Israel. Yang kedua, kita perlu menghormati Tuhan. Apa itu hormati Tuhan? Pemazmur katakan bahwa orang yang menghormati Tuhan, dia datang bukan dengan keangkuhan ketika menghadap Tuhan. Dia datang dalam kerendahan menghadap Tuhan. Sebab apa? Dia tahu Allah itu Allah yang besar. Allah itu Allah yang ajaib. Dan ketika kita menghampiri Allah dalam kekudusan, kita harus penuh dengan hormat. Jangan asal-asalan datang menghadap Tuhan. Banyak kali orang gak hormat terhadap Tuhan. Dalam ibadah saja kita kadang-kadang gak hormat terhadap Tuhan. Sikap hidup kita gak hormat. Kita menganggap kita ini bos. Kita ini bukan bos. Kita ini hanya kacungnya Tuhan. Kita ini hanya pesuruhnya Tuhan. Kita ini hanya hambanya Tuhan. Keset kaki. Kita bagaikan kain lara di hadapan Tuhan. Dan sepatutnya menghormati Tuhan harus ada dalam hidup ini. Ketika kita tahu menghormati Tuhan, maka berkat Tuhan akan jadi bagian hidup kita. Berkat Allah tercurah dalam hidup ini. Berkat Tuhan akan turun menjadi bagian hidup kita. Asalkan kita benar-benar menghormati Tuhan kita. Siapa Tuhan kita yang perlu kita hormati? Dia pencipta langit dan bumi. Dia yang memberikan nafas hidup dalam hidup ini. Sehingga kalau kita ada hari ini, penting bagi kita untuk menghormati Tuhan. Yang ketiga, yang perlu ada dalam hidup ini, supaya murka Tuhan jangan turun menjadi bagian hidup kita, seperti yang dialami Akan dan keluarganya. Mereka harus dibinasakan oleh Tuhan. Maka yang ketiga, kata firman Tuhan, kalimat yang selanjutnya dari ayat 19, di sana dikatakan, mengakulah di hadapannya, katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu akan menjawab Yosua, katanya benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan, Allah Israel. Haleluya. Yang ketiga yang perlu ada dalam hidup ini adalah keterbukaan dalam hidup kita. Kita harus terbuka. Kalau salah, katakan salah. Kalau benar, katakan benar. Artinya pengakuan kita diperlukan untuk membuat kita terhindar dari hukuman Tuhan. Haleluya. Banyak orang gak mau mengakui kesalahan mereka, padahal sudah tahu terang-terangan mereka berbuat kesalahan, tetapi masih kekeh dengan pendirian mereka. Mereka sudah tahu mereka salah. Haleluya. Tetapi tetap pada kesalahan mereka. Alkitab katakan salah satu hal yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan dalam hal pengampunan adalah ketika saya dan saudara tidak mau mengakui kesalahan kita. Tuhan gak mampu mengampuni kita kalau kita gak mau mengakui dosa kita. Pelanggaran kita perlu diakui. Maka 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, ia setia dan adil, akan mengampuni kesalahan kita. Haleluya. Dia setia dan adil, akan mengampuni setiap pelanggaran dan dosa kita. Sehingga pemazmur katakan, berbahagialah dia yang diampuni kesalahannya. Berbahagialah dia ketika dia berdosa dan dosanya ditutupi oleh Allah. Haleluya. Artinya Tuhan gak ingat pelanggaran kita. Tuhan gak ingat perbuatan kita. Tapi dia ingat kalau kita berbuat hal yang baik di hadapan. Maka daripada itu hari ini buat kita sebagai orang yang percaya, biar Tuhan yang menjadi hakim di antara kita. Tuhan yang menjadi penolong dalam setiap hidup kita. 3 hal ini yang dapat menentukan murka Tuhan terhindar dari hidup kita. Ini firman Tuhan bagi kita. God bless you. Haleluya. Puji